Di lautan Indonesia yang begitu kaya, masih ada orang yang membayar kemiskinan dengan mempertaruhkan nyawa. Seperti hasil penelusuran Vanimo di Pulau Baranglompo, Sulawesi Selatan. Demi uang, nelayan di tempat ini memburu teripang hingga ke dasar lautan dengan peralatan yang tak aman. Hanya dengan selang dan kompresor. Tak sedikit yang mengalami lumpuh, bahkan kehilangan nyawa. Tapi berbagai resiko tak membuat mereka jera. Simak penelusuran Vanimo di Pulau Baranglompo, Sulawesi Selatan berikut ini. Inilah Baranglompo, pulau penghasil teripang yang terletak sekitar 13 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan. Disinilah tempat tinggal para nelayan yang dianggap handal menyelami lautan. Tapi akhirnya lumpuh di daratan. Daeng 7 adalah salah satunya. Gejala awal apa yang Bapak rasakan sebelum mengalami kelumpuhan? Di bagian sini. Belakang. Punggung belakang ya? Iya. Rasanya seperti apa? Seperti yang di patah-patah, kayak di patah-patah. Pada saat itu menyelam di daerah mana, Pak? Dan berapa meter kedalamannya? Daerah ini, pulaunya Balikpapan. Kedalamannya sekitar 24 depa. Berarti sekitar 40 meter lebih ya? Iya, paling dangkal 20. Di pulau ini, saya juga bertemu dengan Firman, pencari teripang asal Bima, Nusa Tenggara Barat. Ia lumpuh sejak bulan September lalu, setelah menyelam mencari teripang hingga kedalaman 30 meter. Naik di atas kapal itu terasa ya. Rasanya gimana? Langsung jatuh. Langsung jatuh. Tidak ada yang fungsi di bawah. Nggak bisa menopang. Yang kiri, yang kanan, yang kiri ya? Yang keras. Yang kiri yang kerasa. Tak sedikit nelayan pencari teripang di Baranglompo bernasib seperti Firman dan Daeng 7. Di pulau ini bahkan terdapat tempat yang bernama Lorong Janda. Penghuninya adalah para ibu seperti Marawiyah. Sudah berapa lama ibu ditinggal bapak meninggal dunia? 2 tahun lebih. Bapak meninggal karena menyelam teripang? Menyelam teripang, terus lumpuh. Iya, 18 hari dia terus meninggal. Banyak nelayan pencari teripang yang lumpuh dan meninggal karena cara mereka mencari teripang tidak aman. Menyelam hingga lebih dari kedalaman 30 meter, hanya dengan sebuah alat pemompa udara atau kompresor dan selang sepanjang 200 meter sebagai alat bantu pernafasan. Sebuah cara yang dianggap berbahaya oleh instruktur selam Cipto Aji Gunawan. Apakah menyelam dengan menggunakan kompresor sama sekali tidak aman atau bagaimana? Sebetulnya bisa dibuat aman, tetapi persyaratannya cukup tinggi. Misal, kompresor yang digunakan itu adalah kompresor ban, tidak memiliki filter. Apabila bisa diciptakan sebuah filter, dan saya yakin bisa karena ini juga bukan teknologi yang tinggi, itu filter itu diciptakan, itu bisa mengurangi risiko. Dari penjelasan petugas Puskesmas Baranglompo, Tommy Derajat, tak banyak nelayan yang peduli dengan kondisi tubuhnya sendiri. Kebanyakan mereka kalau mengadukan itu ya kejadiannya memang sudah terjadi baru trauma. Jarang kalau misalnya awal-awal mereka hanya merasakan baru gejala-gejala. Tapi kalau sudah mulai lumpuh, mereka baru melaporkan. Dari jumlah total 410 2010 sekarang tinggal 378 yang pencari teripang. Bisa dibilang hanya 20 atau 30% saja yang dia rutin check up.
Dalam artian sebelum atau sesudah melakukan pelayaran mereka datang gitu. Tindakan medis apa yang bisa pertama kali dilakukan dalam menghadapi nelayan yang lumpuh? Seharusnya memang harus oksigen dulu yang kita kasih. Tapi karena kita listrik juga terbatas, hanya ada itu malam hari, jadi biasanya kita evakuasi saja dulu di tempat dia tinggal. Itu saja yang paling pertama kita lakukan P3K-nya. Cipto pernah meneliti teknik menyelam para nelayan pencari teripang yang diwariskan turun-temurun di Baranglompo. Dari penelitiannya, terungkap alasan yang membuat mereka begitu nekat mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan teripang. Bagaimana Anda melihat permasalahan nelayan kompresor di Pulau Baranglompo? Permasalahan yang cukup kompleks. Di sini ada persoalan kemiskinan, ada persoalan kependudukan, ada persoalan hubungan keselamatan kerja, ada persoalan ketidaktahuan terhadap penyelaman sehat. Itu seperti lingkaran setan, nggak akan selesai-selesai. Selama ini, pembeli teripang adalah sejumlah orang yang disebut dengan juragan. Mereka adalah pemilik kapal, seperti Bahar. Ada berapa banyak jumlah nelayan peselam teripang yang menjadi anak buah Bapak? Kalau anak buah saya 2 kapal, 25 orang. Rata-rata yang didapat dari anak buah per sekali melaut berapa sih kalau untuk teripang? Pribadi saya, biasa 10 juta. Kalau untuk anak-anak buah Bapak itu sendiri berarti dapatnya bersihnya kira-kira per berapa? Kadang tak 1 juta, kadang juga tak 2 juta. Kalau kita dapat 10 juta, anak buah dapat 2 juta. Begitu. Kalau boleh tahu, berapa sih Pak penghasilan yang didapat ketika menjadi nelayan dahulu? Kalau dulu paling banyak itu 2 juta lebih. 1 juta. Bagaimana sikap juragan setelah mengetahui Bapak lumpuh? Apakah Bapak diberikan sejumlah uang? Dikasih beli obat saja, tapi cuma 1 kali saja. Sampai sekarang tidak. Berapa yang dikasih juragan? 400 yang pertama Pak, yang kedua kalinya 600. Tidak berusaha untuk minta? Tidak begitu semua di sini juragan. Tak sedikit orang seperti Cipto yang berupaya mengingatkan para nelayan untuk mencari nafkah dengan cara yang lebih aman. Saya yakin sudah sering dilakukan penyuluhan. Tetapi persoalannya tadi itu, kalau Anda hanya menyelesaikan di satu rangkaian, tetapi misalnya hubungan kerja insentif dari juragan kapal ke nelayan itu tidak dipotong misalnya, sehingga nelayan termotivasi untuk mengambil lebih banyak, itu mereka akan tinggal di bawah air cukup lama. Tadi itu karena di satu sisi dorongan kemiskinan, di satu sisi dorongan mendapatkan uang dengan mudah, resiko ini menjadi tidak dianggap gitu. Kalaupun terjadi ya dianggap ya udahlah, memang nasib begini gitu. Tapi pundi-pundi rupiah dari teripang terlanjur mengaburkan pandangan sejumlah nelayan. Bahkan tetap mewariskan pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa ini turun-temurun. Seperti keluarga Agus, pemuda 22 tahun yang lumpuh sejak 3 tahun lalu. Ia menyelam sejak remaja, mengabaikan resiko pekerjaan yang membuat ayahnya harus kehilangan penglihatan 8 tahun lalu. Agus mulai umur 15 tahun jadi peselam kompresor ya? Iya. Kamu kan lumpuh nih. Iya. Dari tahun berapa? Mau masuk 2011. Tapi udah kepikiran belum sebelumnya kalau saya akan menyelam teripang dengan menggunakan kompresor, saya akan lumpuh? Pernah nggak kepikiran kayak gitu? Sebenarnya resikonya itu begitu. Tapi mau di apa? Mencari yang begitu. Tak hanya Agus, anak Marawiyah pun melakukan pekerjaan yang merenggut nyawa ayahnya. Ibu melanjutkan pekerjaan Bapak? Iya. Menyelam kompresor Menyelam juga? iya. Kadang-kadang cari teripang lah, kadang-kadang ikan.
Iya. Ibu nggak takut anaknya meninggal lagi kayak bapak? Takut sekali nak, takut. Tapi di mana kita makan kalau bukan hasil di laut? Itu kalau adik berangkat, mama bilang hati-hati nak menyelang, jangan terlalu dalam. Gitu. Ibu sedih? Iya sedih, karena ingat sama suami. Pekerjaan alternatif apa yang bisa mereka lakukan selain menjadi nelayan selam teripang? Agak sulit juga kalau kita bicara alternatif langsung, karena kebanyakan mereka secara pendidikan juga pendidikannya relatif rendah. Yang saya pikir yang harus segera dikerjakan adalah tetap mereka di dalam pekerjaan tersebut, tetapi dikurangi risikonya seminim mungkin. Misal memang di sana tidak berhasil, tapi harus diselidiki misalnya untuk budidaya teripang. Mereka daripada menyelam 20-30 meter menjadi orang-orang yang menjadi bagian dari budidaya teripang, misalnya katakanlah seperti itu. Pemkot Makassar mengaku telah mengupayakan berbagai solusi untuk menyelamatkan para nelayan barang lompo. Seperti yang diungkapkan Kabid Pelayanan Dinas Kesehatan Makassar, Muhammad Rusli. Baru-baru ini kita rutin laksanakan pengobatan, termasuk yang lumpuh-lumpuh itu, mendata siapa-siapa yang lumpuh, bagaimana kondisi ekonominya, kemudian alat-alat penyelam. Kita upayakan semua bagaimana supaya mereka bisa bekerja dengan aman. Yang bertanggung jawab ketika mereka mengajukan untuk peralatan selam, siapa Pak? Dinkes? Dinkes sebenarnya, tapi ini kan seharusnya jangan cuma Dinkes, harus semua lintas sektor. Bahkan sempat kita usulkan untuk memperoleh perahu atau kapal khusus untuk pulau-pulau. Nah itu, jadi lengkap, ambulans kapal lah. Eksekusinya kapan Pak? Eksekusinya ini kita lagi menunggu informasi dari Kemenkes. Sudah terlalu lama, nelayan barang lompo mempertaruhkan hidup mereka demi uang. Padahal kemiskinan tak sepatutnya dibayar dengan nyawa. Apalagi di tanah kaya seperti Indonesia. Permasalahan nelayan kompresor itu sebetulnya bukan barang baru, itu sudah berlangsung puluhan tahun, dari tahun 80 bahkan lebih lama lagi di tahun 70-an, dan bukan hanya barang lompo. Kasus seperti di barang lompo itu tersebar mulai dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Bayangkan kalau hanya satu barang lompo saja bisa 15-20 orang yang meninggal, bayangkan lagi yang lumpuh bisa berapa puluh orang lagi. Kalau kita kalkulasi di seluruh Indonesia per tahun, bisa kita bicara ratusan sampai ribuan. Usai sudah 360, berkat dukungan Anda, 360 telah mencapai episode ke-100. Nantikan kisah-kisah lainnya pekan depan di jam yang sama. Saya Putra Nababan, terima kasih. Sampai jumpa.